Kabar gembira bagi pensiunan PNS, ada 3 kabar gembira yang akan siap kita informasikan kepada Bapak Ibu yang siap menambah pundi-pundi kantong Bapak Ibu sekalian. Pemerintah telah mengesahkan PP terbaru di tahun 2025. Siap-siap akan ada pencairan bagi pensiunan. Pertama, sebanyak 3 tunjangan pensiunan akan cair mulai 1 Mei 2025. Kedua, terkait dengan pencairan gaji K13 yang telah diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Dan ketiga, janji skema fully funded yang bisa mencapai 1 miliar untuk skema baru pensiunan PNS. Kapan mulai diberlakukan? 3 informasi ini kita sampaikan di Senin 21 April 2025 pada hari ini. Kita masuk di informasi pertama terlebih dahulu. Sebanyak 3 tunjangan pensiunan PNS siap cair, yang tinggal 9 hari lagi memasuki bulan Mei 2025. Bapak Ibu pensiunan PNS perlu tahu bahwa ternyata selain gaji pokok yang diterima, ada 3 tunjangan yang ikut dicairkan taspen pada 1 Mei 2025 nantinya, yang tinggal 9 hari lagi. Tentunya ini menjadi kabar baik bahwa pemerintah telah memberikan perhatian khusus kepada pensiunan PNS seluruh Indonesia. Gaji dan tunjangan ini sebagai wujud penghargaan atas jasa-jasa selama bekerja. Ada 3 tunjangan yang diterima pensiunan PNS meliputi: pertama, tunjangan anak. Besaran tunjangan anak adalah 2% dari gaji pokok. Syaratnya untuk mendapatkan tunjangan anak ini adalah umur anak adalah di bawah 21 tahun, belum memiliki pekerjaan dan belum menikah. Kedua, tunjangan pasangan suami istri. Pasangan suami istri pensiunan PNS mendapatkan tunjangan yang lebih besar dari tunjangan anak. Diberikan kepada pensiunan PNS sebesar 10% dari gaji pokok. Ketiga, tunjangan pangan. Tunjangan ini diberikan dalam bentuk uang dengan nilai 72.420 per orang untuk pembelian 10 kg beras. Kemudian, proses pencairan gaji dan tunjangan langsung dikelola oleh PT Taspen dan akan langsung ditransfer ke rekening Bapak Ibu sekalian. Selain itu, gaji pokok pensiunan PNS golongan 1 sampai 4 besarannya mengacu pada PP nomor 8 tahun 2024. Adapun gaji pensiunan PNS golongan 1 mulai dari Rp1.748.100 hingga tertinggi Rp2.256.700. Selanjutnya golongan 2 mulai Rp1.748.100 hingga Rp3.208.800. Lanjut ke golongan 3 mulai Rp1.748.100 hingga Rp4.029.600, dan golongan 4 mulai Rp1.748.100 hingga Rp4.957.100. Itulah 3 tunjangan dan gaji pokok yang akan diterima pensiunan PNS pada 1 Mei 2025. Kita masuk di informasi kedua. Pemerintah telah menyiapkan PP gaji K13 pensiunan PNS golongan 1 sampai 4 2025 telah disahkan. Ternyata ada kategori khusus bagi pensiunan yang bisa mendapatkannya. Memasuki kuartal kedua tahun 2025 ini, berarti gaji K13 pensiunan PNS juga segera cair. Diestimasikan Taspen akan mencairkan gaji K13 pensiunan PNS di bulan Juni 2025 mengacu pada tahun sebelumnya. Selain PNS, hanya kategori pensiunan tertentu yang mendapatkan hak gaji K13 dengan nominal masing-masing. Sebagai informasi, pemerintah telah resmi mengesahkan regulasi yang mengatur pencairan gaji K13 pensiunan PNS. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 mengatur tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji K13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025. Khususnya untuk gaji K13,
Beberapa komponen pencairan yang termasuk di dalamnya meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang penetapan pensiun pokok, pensiunan PNS, dan janda dudanya. Untuk gaji golongan 1, 2, 3, dan 4 terendah di 1.748.096, tertinggi golongan 1 2.256.688, golongan 2 tertinggi 3.208.800, golongan 3 tertinggi 4.029.536, dan golongan 4 tertinggi Rp4.957.008. Gaji ke-13 meliputi pencairan beberapa tunjangan melekat, yaitu tunjangan keluarga, tunjangan anak, tunjangan pangan, dan ada juga tambahan penghasilan sesuai dengan kebijakan masing-masing instansi. Lalu siapa saja yang berhak menerima gaji ke-13 ini? Ternyata tidak semua pensiunan berhak menerima gaji ke-13. Berikut kategori pensiunan yang berhak menerima gaji ke-13 mengacu pada PP Nomor 11 Tahun 2025. Pertama, pensiunan PNS. Kedua, pensiunan TNI. 3, pensiunan Polri. Keempat, pensiunan pejabat negara. Nah, itu yang akan mendapatkan pencairan gaji ke-13 bagi pensiunan yang memenuhi kategorinya. Dan kita masuk di informasi terakhir, yang mana pemerintah menjanjikan pensiunan PNS mencapai 1 miliar. Skema baru fully funded siap gantikan sistem lama PSUGO. Hingga Senin 21 April 2025 ini tentu masih banyak Bapak Ibu yang bertanya-tanya kapan sebenarnya skema fully funded ini akan diberlakukan. Hal ini menjadi penting dalam sejarah kebijakan kepegawaian di Indonesia dengan dikeluarkannya perubahan dalam kebijakan pensiunan. Pemerintah Indonesia berencana melakukan perubahan skema pensiun pegawai negeri sipil dari PSUGO menjadi fully funded. Perubahan yang digadang-gadang mampu membawa angka pensiunan PNS mencapai hingga 1 miliar. Menimbulkan banyak diskusi hangat di berbagai kalangan, termasuk dari sisi manfaat, tantangan, dan potensi dampaknya terhadap APBN. Hal itu disampaikan oleh PT Taspen selaku pengelola dana pensiun untuk ASN di Indonesia. Skema PSUGO yang selama ini digunakan merupakan sistem pensiun manfaat pasti, di mana iuran sebesar 4,75% dari gaji pokok PNS dihimpun oleh PT Taspen. Sisanya dana pensiun ditopang oleh pemerintah melalui APBN. Sistem ini banyak dikritik karena beban negara yang semakin besar dan manfaat pensiun yang dinilai tidak sebanding dengan pengabdian panjang para PNS. Dalam praktiknya, jumlah pensiun yang diterima dianggap tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup di masa tua. Sementara itu, skema fully funded merupakan sistem iuran pasti, di mana jumlah dana pensiun dihitung berdasarkan akumulasi iuran, baik dari PNS maupun pemerintah selaku pemberi kerja. Iuran ini dihitung berdasarkan persentase dari total penghasilan, gaji pokok atau take home pay, bukan hanya dari gaji pokok semata, sehingga jumlahnya akan jauh lebih besar dibandingkan skema lama. Lantas, kapan pemerintah akan menerapkan? Salah satu hal yang paling menarik perhatian dari ini adalah kapan pengumuman ini akan mulai diberlakukan untuk skema fully funded-nya. Hingga saat ini, 21 April 2025, pemerintah masih belum menerbitkan aturannya. Mari kita pantau terus terkait dengan perkembangan terbarunya.